102,3 Motion FM, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Bincang Indonesia, terpercaya mengedukasi bangsa Indonesia. (102,3 FM). Selamat siang Motion People. Dipancarkan langsung secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, edisi 21 Oktober 2021. Kembali bersama program Bincang Indonesia, terpercaya mengedukasi bangsa Indonesia. Selama 20 menit ke depan, sejumlah berita teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, DPR RI dengan pemerintah menunda penetapan jadwal pemilu 2024. Buntut aksi Brigadir NP banting mahasiswa saat demonstrasi. Raih hasil buruk, supporter PSS buat tuntutan ke manajemen. Selain 3 berita utama tadi, kami masih memiliki sejumlah berita teraktual lainnya. Bersama saya, Vincentius Lingga. Dan saya, Fairuz Hoirunisa. Inilah Bincang Indonesia selengkapnya. Motion People, berita pertama datang dari Jakarta. DPR RI dengan pemerintah menunda penetapan jadwal pemilu 2024. Penetapan tanggal pemilu yang sedianya digelar pada 6 Oktober 2021 dibatalkan. Informasi selengkapnya sudah ada reporter kami Safira Afi. Silahkan Safira laporannya. Baik, terima kasih Fairuz dan Lingga. Penundaan rapat kerja DPR RI dan pemerintah dengan agenda penentuan tanggal pemilu 2024 disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya adalah ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dikarenakan adanya rapat tertutup di Istana Negara. Rapat yang ditunda ini memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk kembali menentukan tanggal yang mereka sepakati. Sebelumnya, sudah ada 2 usulan tanggal, yaitu 21 Februari dan 15 Mei 2024. Baik Safira, lalu bagaimana pandangan fraksi-fraksi DPR terkait dengan tanggal pemilu? Baik, sampai saat ini terkait dengan pandangan fraksi-fraksi DPR untuk tanggal pemilu 2024 masih belum ada kesepakatan. Fraksi dari Partai Nasdem setuju pemilu dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024. Namun, fraksi dari Partai PDIP tidak setuju dengan hal tersebut. PDIP setuju pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Dikarenakan jika pemilu dilaksanakan pada bulan Mei akan berbenturan dengan bulan Ramadan. Menurut salah satu fraksi Partai PDIP, Desa Ketut Yuni Arianti, jika pemilu dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, maka tenggang waktu dengan pilkada terlalu berdekatan. Motion People, perdebatan ini memberikan kesempatan bagi partai politik untuk berkomunikasi dengan petinggi partai politiknya terkait penentuan tanggal pemilu 2024. Baik, terima kasih Safira atas laporannya. Jadi meski tanggal pemilu tidak jadi diputuskan, hal ini tidak akan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Benar Fairuz, tahapan pemilu seharusnya dimulai paling tidak 20 bulan sebelum masa pemungutan suara. Baik, Motion People. Itulah tadi informasi mengenai penundaan penetapan jadwal pemilu 2024. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Motion People, oknum polisi banting mahasiswa saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang. Pelaku dikenakan sanksi indisipliner anggota Polri nomor 3 dan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003. Informasi selengkapnya sudah ada reporter kami Aurelia Dwi. Silahkan Arel laporannya. Baik, terima kasih Fairuz dan Lingga, Motion People dimanapun Anda berada. Divisi Propam Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi indisipliner kepada Brigadir NP, selaku oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan dengan membanting atau smackdown terhadap Faris Ahmad, seorang mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor Bupati Tangerang beberapa hari lalu.
Sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Disipliner Anggota Polri Nomor 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 4 huruf A dan Pasal 4 huruf B, bahwa di dalamnya pelaksanaan tugas anggota Polri wajib memberikan perlindungan, pengayoman, dan pengamanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Baik Arel, lalu bagaimana langkah polisi terhadap kondisi kesehatan korban? Ya, baik. Mengenai kondisi kesehatan korban, polisi sudah mengambil langkah second opinion atau meminta pendapat dokter maupun spesialis yang berbeda dari dokter yang menangani korban. Tujuannya adalah sebagai alternatif pembanding usai dilakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Harapan Mulia terhadap korban Faris Ahmad. Seperti itu, Virus. Lalu bagaimana untuk kondisi terkini dari korban? Apakah hasil pemeriksaannya sudah keluar? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan dan ronsen toraks, korban Faris Ahmad dinyatakan tidak ada kondisi fraktur atau patah dan retak. Suhunya normal, semua kondisinya baik, hanya tensinya saja yang agak tinggi. Dan menurut keterangan dari Kapolresta Kabupaten Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, kepolisian akan bertanggung jawab atas kondisi kesehatan korban Faris Ahmad pasca kejadian tersebut. Pak Kapolda sudah minta maaf, saya selaku Kasatwil juga sudah minta maaf, kemudian anggota sudah diproses dan kita juga berikan pelayanan kesehatan kepada korban FFA dan saya sudah sampai kepada orang tuanya, apapun kondisinya nanti laporkan kepada saya dan saya siap bertanggung jawab. Ya, Motion People, seperti yang diketahui, ratusan mahasiswa mendemo Bupati Tangerang tepat saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tangerang ke-389 beberapa hari lalu. Sambil menyampaikan aspirasi, massa berusaha maju dan berujung saling dorong dengan aparat kepolisian. Kemudian ada seorang mahasiswa dibanting oleh polisi berompi hitam dan usai saling dorong tampak terlihat beberapa mahasiswa diamankan oleh aparat kepolisian untuk menuju Polres Tangerang Kota. Baik, terima kasih Arel atas laporannya. Motion People, itulah tadi informasi mengenai oknum polisi yang banting mahasiswa beberapa hari lalu saat demonstrasi di depan kantor Bupati Tangerang. Semoga saja kondisi korban terus membaik dan juga semoga peristiwa kekerasan seperti ini tidak kembali terulang terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Baik Motion People, kita beralih ke informasi selanjutnya. PSS Sleman mendapatkan hasil buruk selama kompetisi BRI Liga 1. Hasil buruk tersebut membuat supporter PSS Sleman kecewa. Tak hanya kecewa, para supporter juga langsung menuntut manajemen klub untuk segera berbenah. Informasi selengkapnya sudah ada reporter kami Tegar Saputra. Silahkan Tegar laporannya. Baik, terima kasih Lingga. Motion People, PSS Sleman meraih hasil buruk selama berlangsungnya kompetisi BRI Liga 1. Raihan buruk membuat supporter kecewa. Supporter lantas menuntut agar segera mengeluarkan direktur utama yaitu Marco Gracia Paulo, pelatih kepala Dehan Antonik, serta pemain yaitu Arthur Irawan. Ketiga nama tersebut dinilai supporter tidak layak berada di dalam klub. Tegar, apakah terdapat respon dari pihak klub PSS terkait tuntutan tersebut? Dalam hal ini, Direktur Utama PT PSS, Marco Gracia Paulo telah memberikan respon, yaitu akan segera mengevaluasi namun masih memerlukan waktu. Berikut pernyataannya. Kita tetap evaluasi Bu, pasti. Ini kita memang cuma perlu waktu sedikit, bentar lagi kita naik kok Bu. Jadi kita tetap pada target kita 5 besar, kita percaya kita bisa dapat gitu. Memang sayang kita kehilangan poin di awal ini, tapi bukan berarti ini jadi merubah tujuan kita gitu, tidak sama sekali. Kita memang mulainya terlambat, ini baru minggu keempat kan. Sementara untuk naikin periodisasi anak-anak itu fisiknya minimal 1,5 bulan gitu. Begitu pernyataan dari Direktur Utama PT PSS Marco Gracia Paulo terkait tuntutan supporter Lingga. Baik Tegar, sebenarnya raihan buruk apa yang akhirnya membuat supporter kecewa? Berdasarkan dari informasi yang saya dapat, supporter kecewa karena pada seri pertama kompetisi BRI Liga 1, PSS Sleman hanya mendapat 5 poin dengan meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kali kalah. Raihan buruk tersebut membuat klub berada di papan bawah klasemen, yaitu di urutan 15 dari 18 klub kontestan yang terdaftar.
Baik, terima kasih Tegar atas laporannya. Motion People, itulah tadi informasi tentang raihan hasil buruk dan tuntutan supporter ke manajemen klub PSS Sleman. Dan ketiga berita tadi merupakan berita utama Bincang Indonesia di siang hari ini. Motion People, tetaplah bersama kami karena Bincang Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk memberikan informasi lainnya. Setelah jeda berikut ini. Namaku Bahar, mahasiswa semester 3. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Kan masih ada virus corona, Bu. Sepertinya tahun ini Bahar nggak bisa pulang dulu ya, Bu. Habis telepon ibumu ya? Iya, Bu. Bahar kangen banget sama keluarga di rumah. Bahar, ini ibu bikin kupat opor. Ayo makan. Kamu harus fokus kuliah, apapun masalahnya kita hadapi bersama ya. Kamu sudah ibu anggap seperti anak sendiri. Sekecil apapun kebaikan akan berdampak besar bagi orang lain. Mari saling membantu agar kesulitan bisa dihadapi bersama. Motion People, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pada awal Oktober ini, pembelajaran tatap muka sekolah dasar di Kabupaten Gunung Kidul sudah mulai dilaksanakan. PTM dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan dibagi menjadi 2 sesi. Informasi selengkapnya sudah ada reporter kami, Albertus Wida. Silahkan Albertus laporannya. Baik, terima kasih Virus dan Lingga. Motion People, pembelajaran tatap muka atau PTM sekolah dasar di Kabupaten Gunung Kidul sudah mulai dilaksanakan pada awal Oktober ini. Protokol kesehatan dilakukan dengan ketat kepada para guru dan murid. Mereka diwajibkan untuk tetap menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Pembelajaran hanya bisa dihadiri 50% kapasitas yang dibagi menjadi 2 sesi. Guru SD Bakri Padangan Nur Hayanti mengatakan para guru mengalami kesulitan dalam mengajar murid. Permasalahan ini terjadi diduga karena hampir selama 2 tahun kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring sehingga murid kesulitan untuk beradaptasi kembali dalam pembelajaran tatap muka. Kesulitan yang kami hadapi saat mengadakan pertemuan tatap muka ini yaitu yang pertama, di dalam pembelajaran dalam kelas, anak-anak kurang fokus. Jadi anak-anak lebih banyak bermain karena mungkin selama 2 tahun ini ya itu anak-anak itu jarang ketemu sama teman-teman mereka. Jadi saat ketemu mereka itu akan cenderung lebih banyak bermain. Pembelajaran tatap muka ini disambut positif oleh para murid. Menurut murid SD Bakri Padangan Yosi, ia mengaku sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Walaupun di sisi lain murid kelas 4 SD ini juga kesulitan untuk bangun pagi karena sudah terbiasa bangun siang selama pembelajaran online. Demikian laporan saya, dari Gunung Kidul Albertus Wida melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Albertus atas laporannya. Lingga, dengan dilaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut menunjukkan bahwa kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun. Benar, Virus. Kebijakan pembukaan sekolah tersebut tentunya seiring dengan menurunnya kasus harian COVID-19 dan capaian vaksinasi di Indonesia. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan secara serentak. Baik, Motion People. Negara Kepulauan Republik Indonesia memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya ada di lautan. Namun berkembangnya teknologi justru merusak sumber daya yang ada di laut, yaitu menangkap ikan dengan bom. Untuk menghindari itu, Dinas Sosial Jawa Timur bersama dengan Dinas Perikanan Situbondo mengadakan pelatihan teknologi penangkapan ikan. Informasi selengkapnya sudah ada reporter kami Adelia Jayaning. Silahkan Adel laporannya. Terima kasih Virus dan Lingga. Motion People,
Darurat illegal fishing di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh kapal negara lain saja. Ada yang tidak kalah merugikan apabila penangkapan dengan bom peledak atau destructive fishing yang berpotensi merusak ekosistem laut. Di awal tahun 2021 yang lalu, Motion People, polisi Jawa Timur menangkap 2 penjual bom peledak ikan dan menyita sebanyak 3.000 biji bom di wilayah Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Peristiwa tadi adalah salah satu alasan pelatihan teknologi penangkapan ini diadakan Dinas Sosial Jawa Timur dan Dinas Perikanan Situbondo. Peserta pelatihan ini diikuti oleh anak asuh dari PPSAA atau Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak. Pelatihan ini mempelajari bagaimana cara menyimpan hasil tangkapan serta pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan. Tujuannya supaya tidak ada lagi penangkapan ikan dengan cara yang salah. Sesuai keterangan Kepala Seksi Peningkatan Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Muhammad Zaini. Kejadian di lapangan kemarin, kami berupaya menyampaikan informasi atau sosialisasi kaitan dengan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Tahun 2013 hingga 2019 terjadi 600 kasus penangkapan ikan dengan bom di Indonesia. Ditambah 40 kasus illegal fishing di Jawa Timur. Itu artinya pelatihan ini memang tepat sebagai upaya menjaga ekosistem laut. Dan harapannya Jawa Timur mampu menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dari Situbondo, Jawa Timur, Adelia Jayaning kembali ke studio. Baik, terima kasih Adel atas laporannya. Motion People, wisata Taman Tebing Breksi telah mengantongi izin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan uji coba pada masa PPKM. Tetaplah bersama kami di Bincang Indonesia, karena informasi selengkapnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Woi, santai-santai aja nih bos. Iya nih, gabut. Wah, ngeri banget. Masa kata Aguy vaksin COVID ada zat berbahayanya? Takut banget gak sih? Ah, ngadi-ngadi nih si Agoy. Nah, yang ini nih keren. Kenapa? Kata Bagas kalau kita vaksin bisa jadi Warhammer Titan. Wah, yuk kita vaksin. Adik-adik, ini mau kemana? Mau vaksin ya? Iya om, kita mau vaksin biar jadi Warhammer Titan. Dengar dari mana kamu? Ini loh om, dari grup kelas ada beritanya. Hoak nih, bahaya-bahaya apa? Kalau ada pesan-pesan soal vaksin, coba deh cek dulu di sumber terpercaya. Misalnya di s.id/infovaksin. Pastikan sesuai atau tidak ya. Ah emang nih si Aguy tukang bohong. Tapi harusnya aku gak langsung percaya ya om, harus lebih teliti. Terima kasih Motion People, Anda masih bersama kami di program Bincang Indonesia. Informasi selanjutnya, destinasi wisata Tebing Breksi yang ada di Sambirejo Prambanan, Sleman saat ini sudah mulai dibuka. Wisata Taman Tebing Breksi telah mengantongi izin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan uji coba pada masa PPKM, serta memperbaiki kondisi perekonomian yang ada. Informasi selengkapnya sudah ada reporter kami, Ervinda Zahra. Silahkan Ervin, laporannya. Baik, terima kasih Lingga dan juga Virus. Saat ini PPKM mulai dilonggarkan menjadi level 3. Kelonggaran tersebut menjadikan tempat wisata Tebing Breksi di Yogyakarta yang telah mengantongi surat izin uji coba dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai beroperasi. Kembali beroperasinya tempat tersebut tentu menaikkan perekonomian yang ada di Tebing Breksi termasuk perekonomian pelaku UMKM-nya. Seperti yang dikatakan Anton, Ketua Marketing Tebing Breksi, bahwa ada sekitar 40 gerai UMKM yang mulai kembali buka setelah sekian lama tutup. Perekonomian yang ada di Tebing Breksi mengalami kenaikan yang cukup signifikan berdasarkan data 16 Oktober 2021. Pasalnya saat adanya pengetatan, penghasilan yang didapatkan mencapai 5%.
dan hanya 2 hingga 4 gerai saja yang buka. Namun saat ini pendapatan naik menjadi 60% setelah adanya kelonggaran PPKM. Di samping itu, pelaku UMKM bersama pengelola tebing breksi melakukan strategi baru, yaitu dengan melakukan pemasaran ke media sosial. Keterangan tersebut dibeberkan langsung oleh Putri Istiani selaku pengelola tebing breksi. UMKM mengalami penurunan pembeli lebih dari 50%. Dengan itu, UMKM Wisata Tebing Breksi dan Desa Sambirejo melakukan strategi pemasaran baru, yaitu melalui media online. Saat ini tempat wisata tebing breksi mulai ramai pengunjung. Pastinya, tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, seluruh wisatawan yang masuk ke area tebing breksi wajib mematuhi protokol kesehatan serta memiliki aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin. Dan anak di bawah 12 tahun boleh memasuki tempat wisata ini dengan tanggung jawab sepenuhnya diberikan pada orang tua. Dengan begini, kondisi perekonomian UMKM yang ada di tebing breksi berangsur membaik. Strategi pemasaran melalui media sosial dipilih sebagai adaptasi baru pelaku UMKM agar mendapatkan pengunjung. Dari Sleman, Yogyakarta, Ervinda Zahra kembali ke studio. Baik, terima kasih Ervin atas laporannya. Motion People, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Bincang Indonesia siang ini. Jangan lupa dengarkan terus Bincang Indonesia, terpercaya mengedukasi bangsa Indonesia. Tentunya hanya di 102,3 FM. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Saya Fairuz Hoirunisa dan rekan saya, Vincentius Lingga, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bincang Indonesia, terpercaya mengedukasi bangsa Indonesia. .3 Motion FM, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri.